Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah wal ummahat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga kita pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya, sehingga bisa kembali melanjutkan kajian parenting di kesempatan yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa kita amalkan di dalam tugas kita mendidik buah hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga tercurahkan kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir kelak. Dengan meneladani Rasulullah SAW dalam mentarbiyah, di dalam mendidik, maka mudah-mudahan kita bisa sukses di dalam mendidik anak-anak, mendidik generasi yang akan menjadi penerus nanti kelak ketika kita sudah tiada. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang pentingnya sebuah nama. Jadi bukan asal nama, menunjukkan bahwasannya tidaklah tepat ungkapan yang menyatakan apalah arti sebuah nama. Ini ungkapan yang kurang tepat. Sebab apa? Nama adalah identitas yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya nama akan mudah mengidentifikasi seseorang. Bahkan nama inilah yang menjadi sebuah identitas yang akan selalu melekat dalam dirinya, bahkan sampai tua, bahkan hingga setelah meninggal kelak. Sehingga memberikan nama tidak boleh sembarangan, tidak boleh hanya sekedar unik atau populer saja. Namun nama itu harus mengandung makna yang baik, karena kita menyadari bahwasannya nama itu akan memberikan pengaruh positif bagi si pemilik nama. Sebaliknya, apabila diberi nama yang buruk, maka akan berpengaruh negatif. Orang Arab mengatakan setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan padanya. Sehingga Rasulullah SAW
ketika suatu hari ada seorang sahabat yang bertemu dengan Nabi, kemudian ditanya, siapa namamu? Orang tersebut menjawab, Hazan. Hazan yang artinya susah atau sedih. Maka Nabi SAW bersabda, mulai sekarang ubahlah namamu menjadi Sahal, agar mudah urusanmu. Namun ternyata orang tersebut tidak melaksanakan perintah Nabi. Justru dia malah menjawab, aku tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Sejak saat itulah ia dan keluarganya selalu ditimpa kesusahan. Hadis riwayat Bukhari. Maka nama yang baik adalah indikator baiknya orang tua. Sedangkan nama yang buruk itu adalah sebuah alamat ataupun tanda tidak baiknya orang tua. Bahkan saking pentingnya nama ini, Nabi SAW merasa perlu untuk mengubah nama-nama yang buruk. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, kemudian kemarin kita jelaskan bagaimana prioritas ataupun alternatif yang menjadi alternatif nama-nama yang baik untuk anak kita. Yang mana kalau berdasarkan skala prioritas yang pertama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Prioritas yang kedua adalah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah, Asmaul Husna, Abdul Aziz, Abdul Muhsin, Abdul Razak, dan lain sebagainya. Prioritas yang ketiga adalah nama para nabi dan rasul. Sedangkan prioritas yang keempat adalah nama orang soleh. Dan prioritas yang kelima adalah nama yang memenuhi syarat dan adab, bukan nama yang itu populer untuk orang kafir. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tarbiyah ataupun parenting kita yang kita mulai dari sejak awal. Yang dulu ya kita sudah membahas bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Terus sekarang kemarin kita juga membahas tentang masalah memberikan nama. Maka yang penting untuk kita perhatikan, masalah yang perlu kita ingatkan adalah masalah tentang akikah. Bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan akikah dengan penuh berkah. Bagaimanakah akikah yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena akikah itu sangatlah penting. Akikah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ketika Allah memberikan anugerah berupa kehadiran sang buah hati, maka di antara bentuk mensyukuri nikmat ini adalah dengan melaksanakan sunnah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, saking pentingnya akikah ini, Nabi SAW pernah bersabda, kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Rohina artinya masih tergadaikan dengan akikahnya.
tudbahu anhu yauma sabi'ihi, maka disembelihkan untuknya hewan sembelihan kambing untuk pada hari ketujuh. Wa yuhlaku wa yusamma, dan dicukur dan diberi nama. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Kalau kita perhatikan hadis ini, hadis menika nedahaken pilih napa? Setiap anak itu tergadekan dengan akikahnya. Berarti anak kalau belum diakikahi maka masih tergadekan. Lah tebusannya apa? Tebusannya adalah diakikahi, disembelih kambing pada hari ketujuh dari kelahirannya. Dan pada hari ketujuh tersebut sekaligus yaitu mencukur rambut dan memberikan nama. Dalam sebuah hadis, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil hulami syatani mukafi'atani wa anil jariyati syatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang hampir sama umurnya untuk anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki maka akikahnya 2 ekor kambing, dan 1 ekor untuk anak perempuan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau demikianlah hadisnya, maka kita berusaha melaksanakan hadis tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau anak laki-laki ya berusaha untuk menyembelih, tentunya jika mampu menyembelih 2 ekor kambing. Sedangkan anak perempuan menyembelih 1 ekor kambing. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwasanya akikah adalah syariat Islam, tuntunan sunnah Rasul. Bahkan para ummahat, para ustadzah, Imam Ahmad pernah memotivasi para orang tua agar berusaha untuk mengakikahkan putranya. Sampai Imam Ahmad pernah mengatakan, idza lam yakun indahu ma ya'uqu fastaqrada rajautu ayukhlifallahu alaihi ihya as-sunnah. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengakikahi buah hatinya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengakikahi buah hatinya, maka apa? Kata beliau, tidak masalah untuk mencari ataupun berhutang. Jadi demi menghidupkan syariat sunnah Rasul, tidak masalah, tidak mengapa seandainya berhutang agar bisa akikah. Dan beliau berharap, rajautu ayyukhlifallahu alaihi, aku berharap semoga mendapatkan ganti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menghidupkan sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ini kalau kita garis bawahi, kita pahami, bagi seseorang yang seandainya berhutang agar bisa akikah, menurut perkiraannya dia bisa untuk melunasinya, atau tidak berat dalam melunasinya.
Namun seandainya mungkin berat untuk melunasinya, maka fattaqullaha mastata'tum. Maka kita berusaha bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu, ya tidak masalah. Ya mudah-mudahan di suatu saat Allah memberikan kemampuan tersebut. Yang penting untuk kita pahami di sini bahwasanya menunjukkan pentingnya akikah itu. Karena anak kalau belum diakikahi masih tergadaikan. Masih tergadaikan. Seperti korban, kalau korban itu seandainya berhutang tidak masalah. Namun apabila dia yakin atau nanti insya Allah mudah untuk melunasinya. Kenapa Imam Ahmad sampai berpendapat demikian, tidak masalah berhutang? Dan saya berharap semoga Allah nanti menggantinya. Karena akikah itu memiliki faedah dan manfaat yang sangat besar. Jadi selain akikah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ternyata di sana akikah itu memiliki masya Allah faedah dan manfaat yang sangat besar. Faedah pertama Ternyata akikah itu adalah sebab ketenangan dan ketentraman anak. Kalau kita ingin anak kita nantinya tentram, kalau kita ingin anak itu nantinya tenang, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengakikahinya. Bahkan mungkin kita bisa nabung jauh-jauh hari, nabung untuk persalinan, dan nabung untuk kebutuhan setelah persalinan nanti, dan untuk akikahnya. Karena faedah yang sangat besar ini. Akikah sebab ketenangan dan ketentraman anak. Apa dalilnya? Dalam hadis tadi disebutkan bahwasannya kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan, tergadaikan dengan akikahnya. Maksudnya tergadaikan itu apa, Ustaz? Coba kita simak penjelasan dari para ulama. Para ulama menjelaskan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna ini, bahwasannya ternyata akikah, kata beliau, adalah sebab anak tersebut terlepas dari kegelisahan, terlepas dari kegelisahan dalam maslahat agama dan dunianya. Hati anak tersebut akan begitu lapang setelah diakikahi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika seorang anak tidak diakikahi, maka keadaannya akan selalu gelisah. Kenapa? Kenapa kok bisa gelisah? Beliau memberikan penjelasan yang sangat baik. Kenapa kok selalu gelisah? Perumpamaannya adalah seperti orang yang berhutang dan menggadaikan barangnya. Orang yang berhutang dan menggadaikan barangnya. Tadi kan setiap anak itu tergadaikan sampai diakikahi. Nah, kalau orang berhutang dan menggadaikan barangnya, ya kalau belum bisa melunasi, belum bisa mengambil barang yang ia gadaikan tersebut, hatinya belum tenang. Hatinya belum tenang.
Demikianlah seperti itu seorang anak yang belum diakikohi. Jadi akikoh adalah sebab seorang anak akan mendapatkan maslahat. Hatinya pun tenang, tidak begitu gelisah, dan semakin mudah dalam aktivitasnya karena sudah ditebus gantian tersebut. Jadi apa? Akikoh menika sebab putra menika pikantuk ketentraman, ketenangan, boten gelisah, dan dimudahkan urusannya. Para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Napa? Akikoh sebab ketenangan dan ketentraman anak. Menunjukkan apa? Ya kita berusaha semampu kita. Kalau tidak mampu, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Cuma apa? Di sini pengen kita garis bawahi, kita tekankan bahwasanya akikoh itu sangat penting. Faedah atau manfaat yang kedua dari akikoh adalah akikoh itu sebagai tebusan dan penjagaan dari setan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menjelaskan, fakanatil aqiqatu fidaan wa takhallusan lahu min habsi syaitani lahu wa sijnihi. Aqiqah adalah sebagai fida, sebagai tebusan. Jadi aqiqah itu adalah sebagai tebusan dan melepaskan dari penahanan dan penjara setan. Aqiqah itu adalah tebusan dan melepaskan dari penahanan dan penjara setan. Kalau kita menyadari bahwasannya setan itu adalah musuh yang nyata, musuh bebuyutan, maka sadarilah bahwasannya anak itu lahir cenger, nangis, langsung itu digoda sama setan. Langsung apa? Digoda sama setan. Maka ketika anak lahir, kita bacakan doa perlindungan. Sebagaimana Nabi membacakan doa perlindungan untuk cucu beliau Hasan dan Husain, uidukuma bi kalimatillahi tammah min kulli ainin wahama. Beliau apa? Memberikan perlindungan untuk cucu beliau Hasan dan Husain. Wa min kulli syaitanin wahama. Maka di antara bentuk penjagaan anak, ya, ketika anak itu sudah lahir, kan di antara bentuk penjagaannya yang pertama apa? Ini tadi dibacakan doa tadi, zikir tadi yang diajarkan oleh Nabi. Juga apa? Diakikohi. Karena akikoh sebagai fida, sebagai tebusan dan melepaskan dari penahanan dan penjara setan. Ini diantara bentuk usaha agar anak kita dijaga oleh Allah, dijaga dari godaan setan, dijauhkan dari godaan setan. Maka usaha kita adalah mengakikohinya. Ini apa? Faedah yang kedua. Jadi akikoh sebagai tebusan dan penjagaan dari godaan setan. Kemudian faedah yang keempat dari akikoh, ketiga ya. Ketiga dari akikoh adalah apa? Agar anak
bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Kenapa diakikohi? Agar anak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Al-Imam Al-Khattabi pernah berkata, hadihi minasyafa'ah, hadihi minasyafa'ati. Ini adalah bentuk syafaat. Maksudnya apa? Anak itu diakikohi dengan harapan semoga nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua di akhirat kelak, agar anak kelak bisa mengangkat derajat orang tua di akhirat. Karena nih para ustadzah wal ummahat, ada orang tua yang mungkin kaget di akhirat nanti mungkin kaget ketika mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Kenapa bisa demikian? Akhirnya orang tua tersebut bertanya, lalu dijelaskan bistighfari waladika laka. Ternyata adalah orang tua itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga, ternyata memiliki anak yang soleh yang senantiasa memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi anak soleh itu sifat dan karakternya adalah diantaranya apa? Selalu beristighfar, selalu memintakan ampun untuk kedua orang tua setiap saat. Dan itulah yang nantinya yang akan setia mendoakan kita adalah ya anak-anak kita. Kalau teman, saudara, itu ya paling mendoakan ketika takziah, ketika sholat jenazah. Setelah itu nggak lagi, lupa. Itulah orang lain, teman, tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tiada nanti, itu akan segera melupakan kita. Bahkan nanti pertemanan di Facebook pun langsung apa? Ya sudah, kan sudah meninggal, ya sudah, akhirnya apa? Dibatalkan pertemanan karena sudah meninggal. Akun Facebooknya di-off-kan. Atau kalau kita masuk di sebuah grup, karena sudah meninggal, mungkin dikeluarkan dari grup tersebut. Mungkin banyak orang yang menangis ketika kita meninggal kelak, namun menangisnya hanya sesaat, ya ketika takziah saja, mendoakan, ya, mensolatkan, mengantar ke pemakaman, pulang, sudah selesai, kembali ke dunia, yaitu aktivitas keseharian yang biasanya. Nah, kira-kira siapa yang akan setia mendoakan kita setiap saat, setiap selesai sholat, ya, selalu mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang akan setia mendoakan adalah anak-anak kita. Namun kenapa terkadang seseorang itu ada yang sikapnya, akhlaknya sangat baik dengan teman sejawat, dengan teman karib, dengan koleganya, itu Masya Allah,
ya, akhlaknya baik. Ketika ada teman yang menginjak kakinya nggak sengaja, maka kita katakan apa? Kalau orang Jawa, masya Allah nih, kalau kakinya diinjak malah minta apa? Minta maaf nih. Maaf bu, kaki saya keinjak. Kan gitu ya. Berbeda mungkin kalau di daerah lain itu kalau nggak diinjak kakinya langsung marah. Oh, kamu nggak lihat gitu. Nah, kalau seandainya anak yang menginjak kaki kita dan nggak sengaja, kira-kira apakah kita akan seperti itu? Apakah kita akan menegur dengan halus ataukah marah? Maka seseorang itu harus menyadari hal ini. Kenapa sikapnya dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, akhlaknya nggak bagus, sedangkan dengan saudara, teman-temannya akhlaknya bagus. Padahal yang setia mendoakan ya istri dan anak-anaknya, suami dan anak-anaknya. Maka para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur boleh berakhir, ya. Umur boleh pupus, namun jangan sampai pahala terputus. Harapannya adalah ketika umur sudah habis, namun pahala terus mengalir, yaitu apa? Anak yang soleh. Dan di antara bentuk usaha agar anak itu menjadi anak yang soleh adalah kita berusaha untuk tidak lupa mengakikohinya. Ini faedah yang ketiga. Harapannya ketika diakikohi nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Kemudian faedah dari akikoh yang keempat, bahwasanya akikoh itu juga bisa menjadi sarana untuk mempererat, menguatkan tali silaturahmi antara keluarga, kerabat, ukhuwah Islamiyah dengan tetangga, dengan teman, dengan semua kaum muslimin. Karena apa? Tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi ternyata saling memberikan hadiah itu adalah sebab tumbuhnya kecintaan. Namun yang penting ketika kita memberikan apa? Memberikan hadiah, itu tentunya harus kita pahami, kita berikan hadiah itu bukan niatnya agar nanti mendapatkan imbalan, agar nanti diberi hadiah juga, tidak. Namun kita akan memberi itu dalam rangka meraih ridha Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Bahasanya orang yang beriman itu ketika memberikan sesuatu itu adalah untuk mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sehingga apa Ustazah? Kalau memberikan akikoh itu bukan niatnya apa? Bukan niatnya apa? Sumbangan gitu ya. Kan biasanya kalau diberi ada dagingnya, itu apakah ini sumbangan? Kan bertanya-tanya kalau di desa kan seperti itu. Nah kira-kira nopo mboten ngoten kan?
Sehingga terkadang ketika memberikan akikah ada tulisannya nih, dengan tanpa mengurangi apa? Rasa hormat nih. Nah, tidak menerima sumbangan atau ini bukan dalam rangka ya ada acara tertentu, tidak. Kemudian yang paling penting dari faedah akikah ini yang kelima, bahwasanya apa? Akikah adalah sebab dan usaha agar anak menjadi soleh. Akikah adalah sebab dan usaha agar anak menjadi soleh. Apabila sejak dari lahir, sejak dari kecil kita perhatian dengan sang buah hati, maka ini adalah bentuk usaha agar anak kelak tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya akikah selain sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, akikah juga sebagai tebusan, sebagai bentuk penjagaan dari godaan setan. Dan akikah itu sangat berpengaruh nanti kelak, ya. Kita berharap semoga anak bisa memberikan syafaat dan anak bisa menjadi soleh dan solehah. Ya, soleh dan solehah. Karena apa? Ya, karena anak yang soleh itu adalah perhiasan di antara perhiasan yang terindah. Ya, kan biasanya kalau almar'atu solehah kan ya, jadi istri yang solehah itu adalah perhiasan dunia yang terindah. Demikian pula anak yang solehah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan itu kalau dilihat menyejukkan, menyejukkan pandangan. Anak itu bisa menghibur, melipur lara, bahkan ya, rasa penat, rasa lelah, letih dalam bekerja seharian di luar rumah itu akan hilang seketika ketika apa? Ketika disambut dengan ceria oleh anak-anak tercinta. Sehingga di akikahnya anak itu berharap bisa mengangkat derajat orang tua di dunia maupun di akhirat. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika akikah, kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan? Kalau tadi kan apa? Yuhlaku wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberi nama. Kalau untuk pemberian nama, alhamdulillah sudah kita bahas. Berarti tinggal bagaimana mencukur rambut bayi. Ternyata ketika akikah itu dianjurkan untuk mencukur rambut bayi dan bersedekah. Jadi syariat Islam itu menganjurkan agar rambut bayi itu dicukur gundul pada hari ke-7 sesudah kelahirannya. Kenapa kok dicukur gundul? Hal itu adalah dalam rangka membersihkan kotoran dari bayi. Selain itu juga dianjurkan untuk bersedekah berupa perak seberat timbangan rambutnya.
Berarti napa ustadzah wal ummahat, hal ini nggih menunjukkan bahwa rambut bayi tidak terbuang sia-sia. Insyaallah nggih, rambut bayi tidak terbuang sia-sia, namun dihargai dengan harta yang nanti akan disedekahkan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib pernah menuturkan, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin. Nabi pernah mengakikahi Al Hasan dengan menyembelih kambing. Wa qala, dan Nabi bersabda, Ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliki ra'sahu. Nabi bersabda kepada Fatimah, cukurlah rambutnya, rambut Hasan. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan nominal perak seberat rambutnya. Bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Haythami serta Syekh Al-Albani. Lalu apa kira-kira hukum menggunduli rambut bayi? Ya. Nah, kalau ini rambut bayi ini apakah dibedakan Ustadz? Apakah dibedakan antara rambut laki-laki dan rambut perempuan? Apakah sama digundul semua laki-laki dan perempuan? Mayoritas ulama berpendapat bahwa menggunduli rambut bayi laki-laki itu hukumnya adalah sunnah. Menggundul rambut bayi laki-laki adalah hukumnya sunnah. Itu menurut jumhur mayoritas ulama. Adapun untuk bayi perempuan, maka ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihannya adalah kalau bayi perempuan itu apakah tetap dianjurkan untuk dicukur rambutnya atau tidak. Kalau bayi perempuan nih, ternyata para ulama berselisih, ini sunnah atau enggak. Kalau bayi laki-laki mayoritas ulama berpendapat sunnah. Nah, sedangkan bayi perempuan para ulama berselisih. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, mencukur bayi, rambut bayi perempuan itu tetap dianjurkan, tetap disunnahkan. Itu menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa putri Nabi SAW, putri Nabi yaitu Zainab dan Ummu Kulsum juga dicukur rambutnya. Namun apa? Namun sanad atau riwayat ini dinilai dhaif oleh Imam Nawawi. Ya. Nah, mereka para ulama yang berpendapat tetap dianjurkannya mencukur rambut bayi perempuan itu berpendapat beralasan karena tetap ada maslahatnya. Apa maslahatnya mencukur rambut bayi perempuan?
Itu apa? Bisa bersedekah. Bersedekah dengan apa ya? Berat rambut bayi perempuan tadi. Dan maslahat yang berikutnya adalah pertumbuhan bagus rambut setelah dicukur. Ternyata rambut bayi itu kalau dicukur ketika lahir nih, ketika di hari ke-7 itu Masya Allah ternyata pertumbuhan bagus rambut tersebut setelah dicukur. Adapun menurut ulama Hanabila bahwasanya bayi perempuan itu tidak boleh dicukur gundul. Iya, bayi perempuan apa? Tidak boleh dicukur gundul menurut ulama Hanabila. Kenapa? Sebab hukum aslinya wanita itu dilarang untuk digundul rambutnya. Kedua pendapat ini sama-sama memiliki argumen yang kuat, sehingga kalau memilih salah satunya tidak masalah. Jadi kalau anak perempuan monggo, kalau pengen dicukur gundul nggak masalah. Itu berarti mengikuti pendapatnya ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, karena nanti bisa bersedekah ya, seberat rambut tadi dengan perak. Atau apa? Setelah dicukur ternyata nanti pertumbuhan rambut jadi bisa lebih baik. Bisa juga mengambil pendapat para ulama Hanabila, kalau bayi perempuan tidak boleh dicukur gundul, karena hukum asal dari wanita itu dilarang untuk digundul rambutnya. Pendapat yang sama-sama kuat, sehingga bisa memilih salah satunya, mana yang kita anggap lebih kuat di sini. Yang terpenting para ummahat, ya kalau ingin sedekah kan enggak, sekarang perak kan susah nih. Yang penting ya tidak harus seberat rambut tersebut, berapapun sedekah itu dibolehkan. Tidak harus namanya tadi ya sedekah itu pun juga hukumnya sunnah. Dan seandainya kalau mencukur rambut enggak sedekah pun itu juga enggak masalah. Menunjukkan apa? Ya lebih baik itu ya tadi bisa mengamalkan hadis tadi. Namun kalau sesuai dengan keadaan nih, kita tentunya melihat situasi kondisi. Ya kalau sekarang perak ya mungkin susah, seandainya diganti emas juga nggak masalah, atau diganti dengan uang nggak masalah. Mencukur rambut bayi, kalau menurut pandangan medis, ternyata pencukur rambut bayi yang baru lahir dicukur secara keseluruhan, ternyata ada manfaatnya secara medis. Antara lainnya apa? Ternyata mencukur rambut bayi secara keseluruhan itu ternyata bisa membersihkan lemak dan zat-zat sisa dari rahim ibu yang mungkin terbawa atau menempel pada rambut bayi pada saat persalinan. Bahkan kalau kita perhatikan nih ummahat, pencukuran ini kan juga membantu proses pembersihan kepala si kecil dari kemungkinan nanti terkena gumoh atau terkena air kencing yang mungkin saja mengotori tubuh rambutnya. Ya, kalau gundul berarti apa? Perlu dikeramas nggak? Yang dikeramas apa nih?
Jadi kalau kepala bayi itu digunduli hingga plontos nih, hingga benar-benar gundul, tentu apa? Akan lebih mudah membersihkannya. Dan kalau kita lihat kepala plontos nih, juga ternyata membuat bayi itu cenderung lebih adem, lebih nyaman. Apalagi kalau bayi itu tinggal di daerah tropis seperti negara kita Indonesia, ya. Hembusan angin yang langsung mengenai pori-porinya itu akan mampu mengurangi rasa gerah yang dialami oleh bayi. Namun ya Ustaz, kendala kita apa kalau mencukur bayi sampai habis rambutnya? Ya kadang apa? Kita nggak berani. Mau mencukur itu apa? Nggak berani, nanti gerak sedikit kena gunting. Maka di sana ada tipsnya. Tips mencukur rambut bayi. Kan sekarang alhamdulillah bisa kita cukurkan ya. Kalau ingin mencukur sendiri ya bisa. Dan di sana ada tipsnya. Di antara tips mencukur rambut bayi adalah apa? Tetap tenang dan percaya diri sebelum menggunduli kepala bayi. Jika kita nggak yakin atau nggak berani, maka sebaiknya apa? Biarkan orang lain saja yang ahli untuk melakukannya. Ya, kalau kita berani, bisa tenang, percaya diri, monggo bisa digunduli sendiri. Kalau nggak yakin atau nggak berani kan sudah banyak ummahat yang pengalaman. Terus bagaimana teknisnya? Bayi itu bisa dipangku dalam posisi tiduran. Dengan satu tangan mengangkat rambut yang ingin dipotong, dan tangan yang lainnya yang satunya untuk menggunting. Nah, jika kita kok takut, maka bisa meminta bantuan orang lain agar bisa memangku serta memegangi bayi, ya kan? Memegangi bayi. Sementara kita tinggal apa? Mencukur rambutnya. Lebih aman insya Allah. Terus Ustazah yang dirahmati Allah, kalau menggunting rambut bayi, usahakan gunakan gunting yang ujungnya tumpul. Untuk apa? Memudahkan proses pencukuran. Dan kita bisa membasahi rambut bayi itu dengan air hangat untuk memudahkan. Namun tidak perlu sampai basah kuyup, malah susah. Jadi kan tumpul itu kan lebih memudahkan, dan nanti juga kalau ujungnya lancip kan agar tidak terkena Dan apabila kita ingin menggunduli kepala bayi sampai pelontos, maka apa? Gunakan cukuran yang baru yang belum pernah dipakai. Dan pastikan apa? Untuk membersihkannya, mencukurnya dengan pelan, dengan meratakan dulu kulit kepalanya agar tidak ada lipatan pada kulit yang tergores. Dan kalau ternyata Ustazah, jika seandainya ada goresan pada kulit kepala bayi hingga berdarah, maka bagaimana? Segera bawa kemana? Ke dokter gitu nih. Ya biar segera apa?
biar segera bisa diatasi. Ini apa? Di antara faedah ataupun tips di dalam mencukur rambut bayi. Yang dia pelan-pelan, bismillah, ya, agar bisa lancar dan diberi kemudahan. Para ustadzah wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita di pagi hari ini tentang akikah yang sangat besar manfaatnya, yang mana anak itu masih tergantikan sampai diakikahi, dan akikah ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kehadiran sang buah hati di saat di sana banyak pasangan suami istri yang menanti sang buah hati berpuluh-puluh tahun namun tak kunjung datang. Ya. Dan akikah adalah sebab ketenangan dan ketentraman anak, sebagai tebusan dan penjagaan dari setan. Akikah kita berharap semoga anak bisa memberikan syafaat dan akhirnya bisa menjadikan anak soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Dan di hari yang ketujuh bisa kita cukur bayi tadi dengan rinciannya tadi dan juga diberi nama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, mungkin demikian ustadzah materi yang kita sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kita persilahkan. Iya, monggo. Yang belum sempat diakikah sama orang tua asuhnya, sah atau tidakkah seorang orang tua asuhnya mengakikah anak tersebut? Kedua, anak yang belum diakikah oleh orang tuanya hingga kedua orang tuanya meninggal dan anak tersebut ingin mengakikah dirinya sendiri, apakah itu sah atau tidak? Demikian Ustaz. Masya Allah, Rasul sangat pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. Jika seandainya orang tua asuh ataupun seseorang ingin mengakikahi anak asuhnya, apakah sah? Pertama yang perlu kita pahami bahwasanya akikah itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Ini hukum secara asalnya. Asalnya anak itu diakikahi itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Lalu gimana jika seandainya ada pihak lain atau orang tua asuh yang ingin berbuat baik mengakikahi anaknya, maka secara hukum tidaklah mengapa kita berbuat baik untuk mengakikahi anak yang belum diakikahi. Dan tentunya tentunya dalam hal ini jika seandainya orang tua kandungnya masih hidup, maka kita bisa memberitahu ke orang tua kandungnya, Pak, ini anak jenengan kan belum diakikahi, gimana seandainya saya bantu, saya akikahi, dengan harapan semoga anak bisa menjadi soleh, soleha, tentram, terbebas dari godaan setan. Dan itu yang lebih baik. Jadi dalam kondisi seperti ini, tidak mengapa kita berbuat baik dalam hal ini. Ya, yang penting di sana bisa ada komunikasi dengan orang tua kandungnya jika memang sudah ada. Jika memang masih ada. Seperti seandainya orang tua nggak mampu
Seperti orang tua mau akikoh nggak mampu, terus tangganya lihat mau mengakikohi kok kelihatannya nggak mampu, akhirnya tetangganya berniat baik. Tetangganya apa? Tetangganya memberikan uang kepada apa? Orang tua tersebut agar bisa akikoh. Ataupun mungkin saudara, kerabat, pakde, paman, atau mungkin apa? Kakeknya, neneknya, ya, ingin membantu nggak masalah. Namun sekali lagi bahwasanya apa? Yang mengakikohi itu adalah apa? Tanggung jawab orang tua. Sehingga nanti hal itu dalam kondisi seperti ini kita apa? Akadnya adalah kita berbuat baik kepada orang tua tadi. Pak, ini saya berikan uang agar bapak bisa mengakikohi anaknya. Nah, itu teknisnya ataupun caranya apabila kita ingin mengakikohi. Karena tidak ada di dalam lain belum kita dapatkan bahasanya anak itu diakikohi oleh orang lain gitu, diakikohi oleh pihak yang lain. Sehingga tadi teknisnya adalah dengan memberitahu kepada orang tua kandung dengan apa? Dengan bisa minta izin atau pemberitahuan, atau bapak ini saya beri uang, saya berikan kambing agar bapak bisa mengakikohi anaknya. Dan itu masya Allah pahala yang besar, dan juga itu harapan juga agar apa? Anak tersebut kelak menjadi anak yang soleh. Jadi secara asal monggo, tinggal nanti bagaimana teknisnya ketika orang tua tersebut masih hidup. Nah, ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka secara asal para ulama menjelaskan tidak disyariatkan untuk mengakikohi. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya ketika orang tua sudah meninggal, sudah nggak diakikohi lagi. Sebagaimana para nabi dan para Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika sudah dewasa dan dulu belum diakikohi oleh kedua orang tuanya, tidak ada riwayat atau belum kita temukan riwayat yang mana Nabi dan para sahabatnya itu mengakikohi diri sendiri. Jadi itu untuk pertanyaan kedua tidak ada atau belum kita dapatkan riwayat adanya syariat untuk mengakikohi diri sendiri. Terutama sebagian ulama ada yang berpendapat batasan maksimal anak itu diakikohi, ada yang berpendapat sampai sebelum balik. Sebelum balik. Ini seandainya sebagian ulama berpendapat seandainya hari ke-7 belum mampu, nanti bisa kelipatannya hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28 sampai sebelum balik. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kalau sudah balik sudah. Sehingga kalau kita melihat demikian, maka lebih amannya tidak mengakikohi diri sendiri, dan kita bisa menempuh ataupun amalan yang lain, yaitu kurban. Karena itu sama-sama ibadah udhiyah. Udhiyah itu menyembelih hewan, yaitu kurban, berkurban. Sehingga kan kadang ada pertanyaan, mana ya Ustadz yang lebih baik, kurban atau akikoh kan gitu. Ketika anak mau lahiran terutama ketika dihadapkan dua pilihan, mana ini yang lebih baik, akikoh atau kurban Ustadz? Ini anak saya lahiran dan cukup untuk beli 1 kambing contohnya. Itu sama-sama udhiyah.
Nggih, wallahu taala a'lam bishawab. Wonten malih? Nggih. Kalau saya dengar orang yang akikah itu keluarganya tidak boleh makan daging akikahnya, itu gimana Ustaz? Pernyataan ini tidak benar. Ya, tidaklah benar. Justru ya akikah itu ketika orang tua mengakikahnya anaknya boleh-boleh saja untuk memakan apa? Memakan daging akikah tersebut. Tidak masalah. Kalau kita lihat bagaimana kurban, ya, ibadah kurban saja itu dianjurkan bagaimana yang berkurban itu juga makan dari daging hewan kurbannya. Dan belum kita dapatkan riwayat yang menjelaskan larangan orang tua untuk makan daging akikahnya. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Jadi dalam kondisi atau dalam masalah ini hukumnya adalah nopo boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja apa? Memakan daging akikah untuk anaknya tadi. Gak masalah nih, ya, karena gak ada dalil yang melarang. Dan hukum-hukum asalnya boleh. Memang kita dapatkan memang sebagian ada yang berpendapat demikian. Sebagian masyarakat ketika akikah itu nggak mau makan daging akikahnya, daging akikah dari akikah untuk anaknya tadi. Jadi apa? Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah boleh-boleh saja memakan apa? Daging akikah bagi orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nggih. Nih, adapun sedekah kalau kita tadi melihat nas dari hadis tadi bahwasanya sedekah tadi adalah berupa perak. Jadi ditimbang, rambutnya ditimbang berapa gram, terus nanti kita sedekah perak. Kalau mungkin nggak ada perak, juga bisa mungkin nanti dikonversikan dengan emas. Kita bersedekah dengan emas juga boleh, bersedekah dengan uang juga boleh. Yang intinya adalah ya tidak harus dengan perak, dengan yang lain pun boleh, entah dengan emas atau dengan uang yang lebih simple, hukumnya boleh. Meskipun kalau perak itu lebih utama karena sesuai dengan nas hadis tadi. Nah, kalau kita ingin sedekah dengan uang, mungkin kalau perak ini ditimbang segini, berapa gram. Kalau perak harganya segini. Terus untuk memudahkan ya sudah, perak ini kalau ukurannya seperti ini, kira-kira rupiahnya demikian. Maka bisa kita, bahkan kalau lebih pun nggak masalah, kalau kurang nggak masalah. Ya tentunya kalau sedekah itu diberikan untuk fakir miskin, untuk orang yang tidak mampu, untuk para janda yang membutuhkan, untuk anak-anak yatim, ya itu kalau sedekah secara asal ya untuk orang fakir miskin yang tidak mampu. Terus tadi jenis kambingnya sama nih, sama dengan hewan kurban. Boleh laki-laki, boleh kalau kambing jantan dan betina nih. Nah, boleh jantan, boleh betina. Nih, boleh saja, boleh jantan, boleh betina. Namun kan terkadang apa? Kita dianjurkan untuk apa? Laki-laki. Dalam artian apa? Untuk agar istilahnya tidak punah kan gitu. Ya, agar tidak punah.
Kalau yang disembelih betina terus nanti kan bisa punah gitu kalau kurban betina semua gitu. Namun secara asal boleh-boleh saja. Boleh jantan, boleh betina. Dan kriterianya sama dengan hewan kurban, mana yang lebih baik, yang tentunya yang sehat, ada tanduknya, terus dagingnya banyak, sesuai dengan umurnya. Jadi sama dengan kriteria sama dengan hewan kurban. Jadi boleh akikah dengan kambing betina. Wallahu taala a'lam. Nggih, monggo. Penyembelihannya itu kan ke-7 ke-14 itu untuk hari ke-7 ini kan dimulai ba'da maghrib ya. Kemudian kalau hari ke-14 itu apa harus tepat juga, dan selanjutnya ketika sudah dewasa itu berubah. Ya pernah dengar kalau amplopnya itu waktu duha Nih, sebenarnya kalau kita pahami, menyembelih hari ke-7 itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat boleh saja menyembelih sebelum hari ke-7 atau setelah hari ke-7. Karena hari pas ke-7 itu adalah hukumnya sunnah. Terutama ketika hari ke-7 mungkin belum mampu ataupun ya sibuk, ada kepentingan, maka bisa setelahnya dengan mungkin dengan memilih hari kelipatannya, yaitu hari ke-14. Jadi memang kalau sebelum hari ke-7 itu boleh, secara syariat boleh. Yang nggak boleh adalah akikah sebelum lahir. Itu yang nggak boleh. Tapi ya jangan sampai nanti akikahnya disembelih hari ke-5 biar nanti sekalian sepasaran bayi gitu nggih. Nah, itu ya. Kan terkadang gitu. Dan alhamdulillah tapi masyarakat sekarang sudah paham nggih. Nah, sekarang alhamdulillah masyarakat mulai kalau menyembelih itu ya hari ke-7. Wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan yang afdal itu duha nggih, pada saat duha. Yang penting di situ ya hari ke-7. Hari ke-7. Dan kalau hitungan hari, kalau untuk hitungan hari itu kan dimulai Ba'da maghrib tadi. Jadi kalau lahirnya hari Senin Hari Senin pagi, maka akikahnya kapan? Hari apa? Hari Senin pagi lahir. Berarti akikahnya hari apa? Kalau hari Senin pagi, maka nanti apa? Akikahnya berarti dikurangi 1, kan tinggal dikurangi 1. Hari Ahad. Gitu nggih. Jadi kan mudahnya seperti itu. Jadi dikurangi apa? Dikurangi 1. Maksudnya Senin dikurangi 1 kan jadi apa? Ahad. Gitu nggih. Senin kan lahir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Pas hari ke-7. Enggak, Ahad pagi boleh. Sudah, kan hari ke-7. Kan Senin pagi dihitung 1, Selasa pagi dihitung 2, Rabu pagi dihitung 3, Kamis pagi dihitung 4, Jumat pagi dihitung 5, Sabtu pagi dihitung 6, dan Ahad pagi itu sudah masuk hari ke-7. Betul nggih? Sudah masuk hari ke-7. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu nggih patokannya. Jadi bisa dikurangi sehari. Kalau lahirnya Selasa berarti nanti Senin gitu kan.
Kalau lahirnya hari Rabu berarti akikahnya apa? Selasa gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Terus apa tadi? Sudah nggih? Kalau sudah nggih. Kalau sudah dewasa nggih tadi nggih. Dalam hal ini kalau sudah dewasa kita cenderung memilih pendapat apa? Ya sudah tidak diakikohi gitu. Karena sudah balik. Ya, jadi orang tua yang anaknya sudah dewasa ya karena waktunya nih akikah itu ketika masih kecil ya sudah berarti apa? Tidak diakikohi. Dan kita belum mendapatkan riwayat yang di situ apa? Nabi ataupun para sahabat itu mengakikohi anaknya yang sudah dewasa. Ya mungkin ya kita maklumi mungkin kita sendiri ya mungkin dulu tidak diakikohi karena mungkin orang tua kita dulu ya karena nggak paham. Karena tidak paham, namun nggak masalah nih karena yang dalam artian mungkin belum paham nih. Yang penting kalau seperti itu, yang penting kita berusaha untuk menjadi ya, pribadi yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau punya masyarakat gitu nih, ketika nikah sekalian apa? Akikah. Gitu biasanya ya, padahal sudah dewasa. Demikian ya para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti materi tarbiyah kita untuk tahun ini. Insyaallah kita akan mulai bagaimana runtut ya, bagaimana bisa belajar parenting itu dari awal ya, dari awal. Dan memang belajar parenting itu meskipun kita sudah belajar dari awal mungkin sampai dewasa, namun ternyata ya di sana masih banyak yang belum kita ketahui, maka apa perlu diulang-ulang dan insya Allah mudah-mudahan bisa runtut dari yang sebelum lahir sampai nanti dewasa kelak. Dari apa? Sejak dalam kandungan sampai dewasa. Demikian para ustadzah wal ummahat materi pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang lebihnya mohon maaf. Wa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.